Terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang begitu penuh kasih dalam kehidupan kita semua. Pujian tadi mengatakan di kalimat yang terakhir, indahnya Natal di hidupku, saudara. Seringkali ini menjadi sebuah slogan, Natal adalah masa yang begitu indah, penuh sukacita, saudara. Tapi sadarkah kita, Natal itu juga bisa melelahkan, saudara? Coba tanya sama panitia. Buat mereka itu Natal capek, saudara ya. Apalagi panitia gereja kita ini, panitia yang bekerja 1 tahun, saudara ya. Mereka tugasnya mulai dari awal tahun, dari Paskah, dari ulang tahun gereja, lalu ada kegiatan pekan olahraga, sampai ini ya, gongnya Natal, saudara. Dikatakan indah kalau hidupnya terus di dalam kekuatan Tuhan, ya indah meskipun capek, saudara ya. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita semua. Tadi sebelum sementara ibadah berjalan, wah di depan juga capek, saudara. Jalan itu macet, saudara ya. Yang satu tidak bisa mau ke timur, yang satu mau ke barat tidak bisa. Tapi kita harus belajar menghadapi segala sesuatunya itu dengan sukacita. Amin. Hadapi segala sesuatunya dengan bersyukur. Dan selalu Natal identik kalau ibadah, khususnya perayaan Natal, candlelight service, sering kali hujan. Apalagi tiap tanggal 25. Sorenya itu ya bisa dikatakan selalu hujan. Tapi saya melihat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan begitu antusias karena mereka ingin merasakan sukacita. Mereka ingin mengungkapkan sukacita syukur mereka, memperingatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dalam momen Natal ini, kiranya kita tidak hanya berhenti melihat Natal itu adalah Natal di mana kita seringkali mungkin kecil kita melihat, oh bayi Yesus lahir, saudara ya. Seringkali kita ngeliat, kalau kita ngelihat orang lain baru punya anak, lucu, cantik, cakep ya. Kita melihat bayi Yesus seperti bayi yang tidak berdaya, yang tidak ya seperti bayi pada umumnya. Tapi memang Tuhan kita datang ke dalam dunia, berproses dalam dunia ini sama seperti manusia. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, bisa dikatakan dia berproses mungkin lebih berat daripada kita semua. Tadi pagi saya katakan bagaimana perjalanan Yesus sebelum dia lahir, saudara. Mari kita baca Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Katakan amin. Silakan duduk. Saya bacakan di ayat yang terakhir. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi latar belakang ini kita tahu ditulis Lukas. Seorang Lukas adalah seorang non Yahudi yang menjadi satu-satunya menjadi penulis Injil, saudara ya. Kalau Injil lain sudah ditulis latar belakang mereka adalah orang Yahudi, tapi Lukas tidak, dia orang Yunani, dia non Yahudi. Tapi dia menuliskan kisah sejarah ini dengan begitu detail, saudara ya. Pada waktu itu dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Jadi pemimpin tertinggi yang menguasai daerah itu, mulai dari daerah Kaisaran sampai kepada daerah Israel, untuk apa? Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bayangkan saudara ya. Jadi pada waktu itu pun pemerintah memiliki sebuah manajemen yang bagus, dan rakyat yang ada di dalam kependudukannya harus didaftarkan. Yusuf dan Maria yang sedang mengandung Yesus, anak Allah, Allah yang begitu berkuasa, pun ikut saudara ya, nurut dengan apa yang pemerintah waktu itu katakan, perintahkan. Raja di atas segala raja bagi kita semua, belum lahir tapi dia menurut, dia mengikuti. Saya yakin Yusuf dan Maria pun digerakkan hatinya untuk menjadi seorang yang penurut. Bahkan kita tahu Yusuf dan Maria pun adalah orang yang begitu taat akan perintah Tuhan. Saudara tahu, ada yang tahu nggak jarak Nazaret ke Bethlehem? Dikatakan adalah kota pegunungan. Saya belum pernah ke Israel, tetapi kalau saya melihat dari Google itu jaraknya sekitar 130-140 kilo. Pada waktu itu harus berjalan dari Nazaret, ya, Yusuf membawa Maria akan mendaftarkan, harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanannya nggak mudah. Kalau sekarang enak, nggak punya mobil, nggak punya motor, tinggal telepon Grab. 100 kilo saudara. Puji Tuhan kalau waktu itu Yusuf dan Maria mungkin punya keledai ya, atau kuda atau karavan lah mungkin zaman itu. Tapi itu pada waktu itu hanya orang-orang yang sangat kaya, dan mereka harus berjalan. Yesus dalam kandungan pun sebelum dia lahir, Yesus mengalami suatu proses yang nggak mudah. Di dalam perjalanan itu kita tahu perjalanan itu bukan perjalanan yang aman, nggak seperti sekarang. Di ujung mana ada lampu, perjalanan malam. Saya yakin mereka ditempuh bukan 1-2 hari, saudara, beberapa hari. Mungkin bisa dalam perjalanan mereka harus berhenti di tengah belantara atau di tengah hutan untuk mereka istirahat sejenak. Di dinginnya malam yang begitu luar biasa, di panasnya siang hari yang luar biasa. Ini daerah Timur Tengah, saudara. Dan kita tahu semua, mungkin sebagian dari kita yang sudah pernah ke Israel atau di daerah Timur Tengah, kalau malam dinginnya nggak karu-karuan, kalau siang panasnya nggak karu-karuan, panas. Kita masih mending di Indonesia ya, nggak terlalu banyak cuaca yang begitu ekstrim. Tapi Yesus pun sebelum dia dilahirkan pun harus melewati sebuah proses yang nggak mudah. Dan sesampainya mereka di sana, ketika mereka di situ ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sudah perjalanan yang begitu jauh, karena begitu banyaknya orang berbondong-bondong mungkin ke Bethlehem, pulang kampung untuk mendaftarkan diri, nggak ada tempat, saudara. Nggak ada tempat untuk mereka menginap, nggak ada. Sudah perjalanannya begitu jauh. Dan Yesus, firman Tuhan katakan, dibungkus kain lampin dan ditaruh di palungan. Ya kita tahu arti palungan seperti apa. Ada yang mengartikan palungan itu tempat makanan hewan, bukan tempat makanan manusia. Dan seringkali di penginapan di depan itu ada tempat di mana supaya
hewan yang dikendarai orang-orang yang mungkin datang ke kota itu. Hewan itu ditaruh seperti apa ya? Seperti tempat di mana biasanya ya seperti kandang lah, karena ditaruh di situ. Dan tidak ada tempat selain tempat itu. Tempat yang bisa katakan tempat yang gak layak. Dia raja di atas segala raja, dia turun ke dalam dunia, dia berproses dan dia mau tinggal di tempat yang begitu gak layak bagi manusia. Yesus tidak datang dengan keistimewaannya. Dia bisa saja kan datang, lahir tiba-tiba udah jadi orang yang sangat terkenal, saudara ya, seperti raja, saudara, dengan pasukannya, dengan rombongannya malaikat, dia bisa. Tapi tidak, Yesus datang mengosongkan dirinya, datang ke dunia. Bahkan mungkin kita sendiri nggak mau ya, kalau kita melahirkan anak kita mungkin coba taruh di gudang, nggak mau kita. Tapi Yesus dikatakan karena nggak ada tempat penginapan, dan Yesus harus ditaruh di palungan. Yesus datang bukan mencari kenyamanan dunia, saudara. Kalau kita semua orang dunia seringkali kalau mau datang kemana, usahakan akomodasinya yang nyaman, saudara. Tapi Yesus tidak, dia datang ke tempat yang mungkin bagi manusia nggak layak, saudara. Makanya jangan pernah kita berkecil hati. Mungkin kita menganggap hidup kita, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini orang yang nggak layak. Tapi ketika kita datang kepada Dia, percayalah, Dia mau datang ke dalam hidupmu, ke dalam hatimu. Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang ke tempat-tempat yang gelap, ke tempat-tempat yang begitu gelap. Manusia butuh terang itu, karena memang tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi setiap hati manusia yang kelam, yang gelap. Yesus datang nggak ke tempat yang begitu terang, saudara, gemerlapan dengan segala hal-hal duniawi. Tidak, dia datang mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia datang kepada pribadi-pribadi yang terpuruk, yang membutuhkan pertolongan. Saya dan saudara butuh pertolongan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mungkin seringkali ada dalam kehidupan kita semua, ada ruang-ruang dalam hati kita yang masih gelap, saudara. Buka hati kita, biarkan Yesus datang menerangi. Tinggal di situ. Mungkin ada di dalam hati kita, dalam perjalanan hidup kita, ada kepahitan, ada dendam, ada trauma, ada sakit hati, ada belenggu yang begitu berat, ada tanggungan yang begitu berat, ada pergumulan yang begitu berat. Dia datang kepada pribadi yang seperti itu, yang meminta pertolongan. Makanya Yesus datang bahkan ke tempat yang bagi manusia nggak layak, dia datang supaya saya dan saudara, kita semua yang dulunya ada di dalam kegelapan, untuk menerima terang itu. Terang yang ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan katakan, terang itu sudah turun atas kamu. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, bagaimana respon dunia? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dikatakan, Ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Pujilah nama Tuhan, kita semua umat Tuhan datang. Jangan sampai kita datang beribadah Natal, kita hanya mau mencari euforianya saja, hanya mau mencari pohon Natalnya saja, hanya mau mencari sinterklasnya saja, hanya mencari pernak-perniknya, tapi nggak pernah mengundang Yesus masuk ke dalam, saudara. Kita sebatas Natal melihat, bayi Yesus ya, lucu sebagainya. Bahkan kita mungkin datang kalau dalam Natal, kita mengharapkan sesuatu berkat Tuhan yang begitu melimpah, tapi kita nggak pernah mempersilahkan Yesus masuk dalam hidupku. Kalau kita merasa nggak layak, kita merasa
terpuruk dalam kehidupan kita semua, datang sama Yesus. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku. Aku percaya Engkau menerangi setiap hati, pikiranku dan apapun. Bahkan aku menyerahkan segala perjalanan hidupku. Dia datang, saudara. Dimanapun kita berada, dimanapun apapun posisi kehidupan kita semua. Mungkin bagi orang lain kita ini orang yang gak layak. Bagi orang lain kita mungkin disisihkan, tidak dianggap, saudara. Yesus datang kepada semua manusia yang membutuhkan pertolongan. Ya mungkin bagi manusia lain, oh nggak dianggap apa kamu. Tapi Yesus datang. Di kalimat terakhir, karena tidak ada penginapan. Tema Natal pada malam hari ini, adakah tempat bagi Dia dalam hidup kita semua? Saudara pernah nggak kedatangan tamu yang udah datang jauh-jauh lalu datang ke tempat kita? Kita mungkin kan belum siap, belum prepare sesuatu. Aduh maaf ya, rumahnya masih ini. Tapi tamu itu, nggak apa-apa, saya tidur di sini aja. Nggak apa-apa, saya tidur di sofa aja. Oh nggak apa-apa, saya tidur di belakang. Yang penting saya bisa istirahat. Yesus lebih dari itu, saudara. Bahkan mungkin kalau kita pun pernah digambarkan melakukan seperti apa yang penginapan itu lakukan. Tapi Yesus, ya udah, aku tinggal di depan rumahmu saja. Yang penting ada tempat. Tapi saya yakin kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mata rohani sudah dibukakan, pasti kita akan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Menyambut Dia, bahkan selalu mempersiapkan diri kepada Tuhan. Dan kita harus selalu melihat bahwa momen Natal, nilai Natal ini tidak boleh berhenti kepada Natal saja. Perayaan-perayaan nggak boleh berhenti sampai di situ. Tapi kita harus tarik sampai kepada puncak karya Yesus di atas kayu salib. Karena memang itu tujuan Yesus datang. Kulminasinya itu kepada karya Yesus. Dia mati bagi kita semua, menebus kita semua, lalu Dia bangkit. Itu puncak karya Yesus. Jadi kalau Natal, kita harus melihat bukan hanya sukacita Natal, bukan hanya berbicara pengharapan Natal, tapi kita harus melihat begitu jauh sampai pekerjaan Yesus selesai di atas kayu salib. Baru kita bisa memahami seutuhnya bagaimana dan apa dan mengapa Natal harus kita ucapkan syukur. Dari ayat yang ke-7 ini kita melihat bahwa dunia seringkali tidak peduli, dunia seringkali tidak aware, tidak menyadari. Bahkan seperti tadi yang dikatakan Yohanes 1 ayat 11, Dia datang kepada umat kepunyaannya, kepada miliknya, tapi miliknya tidak mau menerima Dia. Justru itu kita mau belajar. Saat ini di tahun-tahun baru, aku akan mulai terus membuka hatiku. Bukan hanya saat nanti sudah dekat Natal aja baru aku datang kepada Tuhan. Tetapi justru sepanjang hidup kita semua, kita akan melihat dalam kehidupan kita semua bahwa semua, bahkan kita boleh sebentar lagi menyelesaikan tahun 2024. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana Yesus harus dibaringkan di palungan, itu berbicara tentang kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati yang begitu luar biasa dari Yesus, yang menjadi guru besar kita tentang kerendahan hati. Dia harus lahir di tempat yang bisa dikatakan bukan saja sederhana, tapi mungkin gak layak bagi manusia. Tapi Dia mau lahir di situ. Dia siap. Bahkan Yesus masuk ke dalam sejarah manusia, menghidupi kemanusiaannya. Dia tidak meninggalkan status Dia sebagai Allah, tapi Dia terus hidup di dalam
manusia yang begitu luar biasa, mengalami penderitaan yang sama, bahkan lebih. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dia turun ke dunia maut, ke tempat yang paling dalam. Firman Tuhan katakan, untuk memberikan kebebasan bagi umatnya, memberikan pengharapan. Di hari yang ketiga dia bangkit dan menang atas maut. Ayat yang ketujuh ini juga berbicara tentang penggenapan kelahiran Yesus. Itu memenuhi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang datangnya dari keluarga yang begitu sederhana. Bahwa kita semua dari sini melihat bahwa rencana ilahi itu tidak bergantung kepada prestis manusia, tetapi kepada kerendahan hati. Bagaimana Allah yang kita sembah, Raja di atas segala raja, dia mau turun, bahkan tinggal bersama umat manusia, menderita, hidup, berproses seperti layaknya manusia yang lain. Dan sekali lagi saya katakan, bahkan mungkin prosesnya jauh, apalagi dibandingkan kepada kita semua yang zaman sekarang, yang semuanya serba ada. Mau apa-apa tinggal sejauh jempol, saudara ya. Ingat, 2-3 hari, bahkan dalam hitungan jam, apa yang kita mau udah datang. Kita hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita harus lihat bahwa Dia yang bertahta di atas sorga yang mulia mau turun ke dunia umat manusia, di mana dunia ini penuh dengan kesedihan, dunia ini sering penuh dengan kekecewaan, dunia ini penuh dengan dosa. Tapi Dia mau datang hadir, membawa terang itu dan menyelamatkan setiap umat-umatnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya, menyerahkan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita semua mungkin yang masih ada kekelaman dalam hati kita semua, masih ada problema, masih ada pergumulan, Dia datang hadir, memberikan kekuatan, memulihkan kita semua. Itulah Yesus yang harus kita lihat. Sekali lagi saya katakan, perayaan Natal jangan selalu melihat Yesus yang masih bayi, saudara. Tapi Dialah Raja di atas segala raja, yang datang buat saya dan saudara, memberikan pertolongan, memulihkan kita semua, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita semua, bahkan mengubahkan status kita. Kalau Yesus saja jauh-jauh datang dari tempat yang manusia nggak akan pernah bisa. Saya pernah coba menghitung, saudara, berapa sih luasnya alam semesta ini. Saintis memperkirakan, saudara ingat angka 24, angka 24 itu tambahkan nolnya 22 nol di belakangnya. Itu adalah jarak di mana teknologi sekarang bisa mengobservasi. Dan peneliti mengatakan alam semesta jauh lebih daripada itu. Yesus datang dari jarak yang begitu tidak terhingga. Tidak ada angka manusia, tidak ada pikiran manusia, rumus manusia yang bisa menghitung betapa jauhnya manusia dengan Allah ketika dia tidak ditebus oleh Tuhan. Makanya karya penebusan itu berbicara bagaimana Allah mendekatkan diri kita kepada Bapa dari jarak yang tidak terhingga itu. Tuhan dekatkan, Tuhan damaikan kita melalui Yesus Kristus. Mari kita selalu membuka hati kita untuk Yesus tinggal. Seperti ada pujian, firman itu sudah menjadi manusia, menjadi daging, kata firman Allah. Firman itu menjadi manusia, Dia datang dalam kehidupan kita semua. Saat kita menjadi umat ketebusannya, saat kita menjadi umat yang sudah dimenangkan,
maka tidak ada jarak lagi antara kita dengan Allah kita. Bahkan Dia mau tinggal dalam kehidupan kita semua, dan Dia merindukan kita juga tinggal di dalam Dia. Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Aku ada di dalam kamu, apa saja yang kita minta, apa saja yang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Cara Tuhan mau hidup dalam kehidupan kita semua. Itulah penting bagaimana kita mau berjalan dalam setiap keadaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari singer bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang selalu rindu tinggal di dalam hidup kita semua, menyertai kehidupan kita semua, untuk memberikan kekuatan supaya kita siap melangkah di hari berikutnya, di bulan berikutnya, di minggu berikutnya, di tahun berikutnya. Apapun yang dunia wacanakan tentang hal-hal yang begitu berat, begitu kelam, selama kita hidup bersama-sama dengan Yesus, Raja di atas segala raja, kita nggak takut, kita kuat. Selama terang itu, terang yang sesungguhnya itu tinggal dalam kehidupan kita semua, menerangi seluruh ruangan dalam hati kita, maka ketakutan itu akan sirna, kekhawatiran itu akan pergi. Tapi kalau kita tidak pernah membuka hidup kita, tidak membiarkan terang itu tinggal, tidak mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita semua, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekelaman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkaulah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, besertaku. Immanuel, 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 Engkaulah besertaku. Kau kuatkan dari awal pujian ini sambil kita mengimani firman Tuhan.
dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Angkat tanganmu, berserulah kepada Tuhan. Kau kuatkan aku berharap, haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan iman cepat nyanyikan pujian ini. Kau kuatkan, berseru kepada Dia. Bukalah pintu hidupmu untuk Dia tinggal terus, menyertai hidupmu, karena Dia sangat mengasihi engkau. Haleluya. Sekali lagi Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah pengharapan dalam hidup kami, Kaulah kemenangan, kesetiaan-Mu Tuhan. Besertaku Immanuel, 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 Engkaulah beserta. Sekali lagi Immanuel, Immanuel, Immanuel. Yeah.
Kami percaya Tuhan, bahwa Allah Immanuel, Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang begitu mencintai kami, mengasihi kami, sehingga Engkau mau tinggal di dalam hati kami, memulihkan kehidupan kami, mengubahkan kami, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja terus di sepanjang kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, seluruh area kehidupan kami. Tuhan Yesus hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikan soal bagi Tuhan kita, haleluya. Saya serahkan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saja kita akan memberikan korban bersama bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, telah Kau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, untuk menjadi satu dengan kami, dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, yang beserta dengan kami. Kalau sebentar kami tidak memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, biarlah di hari Natal ini kami boleh memberikan yang terbaik, sebab Engkau sudah yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu sucikan tangan kami, pikiran kami, untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami tidak memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Raja damai,
siap persembahan saudara. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan acara dengan mari kita sambut untuk penampilan paduan suara GBDI Iberia Spare. Karena
Sekali lagi beri tepuk tangan paduan suara GPDI Tugas Pare. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam prosesi candlelight service. Ya, biasa tanggal 25 itu ada penyalaan lilin, sebabnya siapkan nanti lilin, dan kita akan menyaksikan terlebih dahulu persembahan tarian lilin dari pemuda remaja GPDI Tiberias Pare. Mari kita berikan tepuk tangan.
kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk menyalakan lilin utama. Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Lilin utama dinyalakan oleh Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala. Biarlah terang ini terus akan tetap menyala di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata kita adalah anak-anak terang yang hidup di dalam kebenaran. Kami mengundang Bapak Gembala untuk bisa ada di tengah bersama dengan Ibu Gembala. Selanjutnya kami mengundang para bapak-bapak pelayan untuk bisa maju ke depan mendampingi Bapak Gembala dan menyalakan lilin yang sudah dibawa. Ya, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan untuk pelayan, bapak-bapak pelayan. Ini memberikan arti bahwa Bapak Ibu Gembala bersama dengan pelayan-pelayan akan terus mengobarkan api Pentakosta, memberitakan Injil di kota Pare. Yang sudah menyalakan lilin untuk bisa naik ke atas, Bapak-bapak pelayan. Biarlah terang Tuhan terus menyala di dalam kehidupan kita. Kami mengundang para ibu-ibu pelayan untuk bisa maju ke depan, untuk bisa mengambil api dari Bapak atau Ibu Gembala. Kemudian kita akan menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap dan dipersilakan untuk ibu-ibu pelayan untuk membagikan api kepada jemaat. Terang Tuhan mengalir dari tempat ini sampai kepada jemaat. Jangan lupa nyalakan yang ada di atas, ibu-ibu pelayan. Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan
jemaat kita berdiri bersama-sama. Malam diam, malam kudus. Malam diam, malam kudus. Damai telah datang terus. Damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah. Bapak Ibu, kita mau refleksi sebentar di malam Natal ini, di tanggal 25 Desember di tahun 2024. Kalau kita ada ini semua karena pertolongan Tuhan. Alkitab berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ada berapa banyak kali Tuhan sudah menolong? Ada berapa banyak kali Tuhan sudah memberikan mujizatnya dalam kehidupan kita? Mari kita refleksikan sejenak sebelum kita masuk di tahun 2025. Bapak Ibu bisa melihat lilin yang Bapak Ibu bawa. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh lilin ini. Dia bisa menghasilkan terang, tetapi dia berkorban dengan merubah bentuknya. Demikian dengan hidup kita. Untuk menjadi terang di tengah masyarakat, untuk menjadi terang di antara sesama kita, untuk kita menjadi terang di dunia ini, ada satu pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Mari di malam Natal ini kita mau refleksikan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau Yesus berkata dialah terang dunia, dan terang itu sudah ada di dalam dunia ini dan menerangi seluruh dunia ini. Mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Kita mau tinggalkan yang lalu, setiap perbuatan-perbuatan kegelapan kita, dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi hari ini adalah momentum untuk kita melangkah maju, untuk kita mau gapai pelayanan kita, cita-cita kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia berkata, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari hari ini, mungkin ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun kemenangan bagi kita. Engkau bisa memohon kepada Tuhan. Di momen Natal ini, saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau lebih semangat melayani Tuhan. Kita mau giat dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi. Sebab untuk itulah kita ada hari ini. Engkau yang dengar setiap doa kami Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun kemenangan, 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 dan kemenangan buat kami. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Lilin. Malam dia, malam kudus. Biar damai terang Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Malam dia, malam kudus. Damai telah datang terus di
pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah. Amin, pujilah Allah. Oh, amin, pujilah Allah. Amin, pujilah. Sekali lagi dengan suara yang nyaring, amin, pujilah Allah. Puji Tuhan. Mari kita tiup sama-sama lilinnya. 3, 2, 1. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya serahkan kepada Ketua Panitia. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau mana hari ini begitu hari istimewa, kita semua dapat merayakan hari Natal untuk kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sebagai seluruh panitia mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kalau Natal hari ini bisa kita rayakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur, kami punya gembala Pak Robert. Biarlah firman yang disampaikan Immanuel, Allah itu ada dalam hati kita, menerangi hidup kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Tuhan beserta kita. Immanuel, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih juga Pak Gembala atas firman-Nya yang menguatkan kami semua para jemaat, dan kami bersyukur seluruh panitia bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin dan jemaat merasa diberkati. Siapa yang diberkati, beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami panitia mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pengumuman. Untuk pengumuman untuk ibadah tutup tahun, jadi tanggal 31 Desember ada ibadah jam 11 malam ya Pak. Jadi untuk para jemaat yang rindu untuk bisa menutup tahun ini bersama dengan Tuhan, saya undang kita semua dalam pujian dan penyembahan tutup tahun ini nanti. Jadi semua bisa hadir untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengundang Tuhan untuk menghadapi tahun yang baru ini. Kita awali bersama-sama dengan Tuhan. Saya undang kita semua pakai berdiri. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Immanuel, Allah senang beserta dengan kita.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau, terlebih atas kehadiran-Mu, kelahiran-Mu dalam hidup kami, memberikan pengharapan, kekuatan, penghiburan, bahkan keselamatan bagi kami semua. Mengucap syukur untuk kami semua dalam ibadah Candlelight Service, dari ibadah yang pertama pagi sampai malam hari ini. Segenap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, seluruh panitia, seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini dengan penuh ucapan syukur. Kami hanya naikkan terima kasih Tuhan Yesus. Tetaplah tinggal di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu bersama-sama dengan penuh syukur sukacita. Kiranya segala berkat, anugerah, rahmat Natal itu, kelahiran Kristus Yesus, terjadi dan terus berlangsung di sepanjang kehidupan kita semua, mendatangkan kekuatan yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih Kristus Yesus yang sempurna itu melingkupi kehidupan kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat, damai, sejahtera, bahkan kuasa yang dahsyat, terus melimpah-limpah dalam hidup kami semua, mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal, mohon